Bekerja sama dengan Halo pemirsa KTV dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Jumpa lagi bersama saya Josephine Putri yang akan menemani Anda semua selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa kita akan membahas informasi-informasi menarik yang pastinya akan menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda tentunya hanya di Coffee Table Talk. bekerja sama dengan Ya pemirsa, apabila kita berpikir kembali ya, hidup ini penuh perjuangan loh ya. Banyak sekali target-target atau impian-impian yang harus kita kerjakan, yang harus kita capai, dan juga sederet aktivitas yang memang sudah mengejar-ngejar kita setiap hari ya. Terkadang kita jenuh, butuh motivasi, butuh support. Mungkin kita memang mendapatkannya dari orang-orang sekeliling kita. Tapi mungkin banyak sekali motivasi atau support-support lain yang bisa memicu inspirasi kita dan juga bisa menambah semangat kita di berbagai kehidupan yang lainnya yang mungkin kita tidak pahami atau tidak kita sadari. Nah, yang paling tepat adalah semuanya sudah ada di dalam buku ini, ya, 88 Love Life. Dan pada malam hari ini kita akan membahas isinya, pastinya akan menambah inspirasi dan juga memotivasi kita dalam kehidupan ini. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita ini sudah ada Mbak Diana Rikasari selaku penulis dan juga Mbak Dinda Puspitasari ilustrator dari buku ini ya. Oke, selamat malam, apa kabar? Senang sekali ya kedatangan Mbak-mbak yang oke ini. Pada malam hari ini kita akan membahas bukunya nih ya, 88 Love Life. Yes. Kayaknya kita hidup udah stres banget ya, banyak tuntutan hidup, banyak target yang ingin dicapai, butuh banget nih yang namanya motivasi. Dan di sini kayaknya semuanya terangkum bukan hanya dalam hal percintaan, mungkin cinta tapi secara universal, betul ya? Betul. Oke, awalnya nih, apa sih yang menginspirasi untuk menciptakan buku ini atau menulis buku ini? Awalnya sebenarnya aku sebagai penulis memang suka nulis. Yeah. Jadi aku tuh tipe orang yang suka malam-malam sebelum tidur nulis refleksi hari itu bagaimana, terus kayak pelajaran apa yang aku pelajari dari hari itu. Nah akhirnya kayak dari tulisan-tulisan itu kan awalnya aku selalu nulisnya di-uploadnya di blog. Dan aku selalu dapat kayak feedback yang bagus dari pembaca, bahwa ini kayak tulisannya Diana tuh sangat inspiratif, memotivasi kayak gitu. Jadi dari situ sih kayak punya ide untuk gimana nggak kalau tulisan itu dikumpulin dan dijadiin satu dan dijadikan buku gitu. Dan akhirnya terciptalah 88 Love Life pertama kali tahun lalu. Oh ini tahun lalu ya? Tahun lalu yang volume 1. Jadi tahun ini kita baru launch lagi buku yang kedua, tulisannya baru semua. Jadi 88 Love Life volume 2. Volume 2. Gitu. Ini yang volume 1 ya? Ini yang volume 2. Oh, ini volume 2. Volume 1 yang emas, yang fontnya emas. Oh, oke. Ya beda ya, beda. Jadi ini volume 1 itu yang neon sama gold, yang volume 2 yang fuchsia dan silver. Dan fuchsia dan silver. Oke. Tapi padahal kita kan taunya Mbak ini kan sebagai fashion blogger gitu ya. Sebenarnya kita nggak kepikiran, oh ternyata oke juga ya tulisannya dan apalagi bisa menginspirasi kita semua gitu. Tapi kira-kira ini dalam menulis ini nih inspirasinya dari mana sih? Kan tadi sehari-hari nih, sehari-hari. Nah tapi apakah ini benar-benar bisa merasakan ini sebenarnya yang orang lain rasakan tuh sama nggak sih yang aku rasakan? Kepikiran dari situ-situnya nggak sih? Kalau tulisannya sebenarnya semuanya inspirasinya dari kehidupan pribadi. Jadi apa yang aku alami, terus kayak aku alami sama suami aku, sama anak aku, sama orang tua, sama teman, semuanya terangkum di situ. Cuma karena biasanya kan masalah atau kayak perasaan manusia itu kan sebenarnya saling sama aja sih. Jadi orang tuh kalau baca tulisan aku tuh kayak bisa relate gitu. Kayak aku juga ngerasa kayak gitu. Dan mungkin Dinda juga katanya sebagai ilustrator, mungkin Dinda bisa cerita juga. Iya sering sih. Jadi quotes yang ditulis Diana tuh aku berasa connected banget sama kehidupan aku sendiri. Iya. Padahal momen yang dilalui itu kan jauh beda kan. Ya. Tapi memang iya sih. Jadi kayak mungkin ada pesannya juga kayak sebenarnya yang ngalamin itu bukan cuma kita loh. Iya. Jadi jangan give up deh, Bang. Iya. Ya, tapi ngomong-ngomong kenapa ini 88 Love Life? Ada
88 quote. Kenapa Dinda? Kenapa? Kenapa lah? Dulu banget pas decide untuk bikin buku, Diana pengen namain bukunya #YOLO. You only live once. Ya, Oh, yuk. Cuma oke. ditolak sama Dinda. Katanya kurang catchy. Itu terlalu 2014 gitu kan. Jadi menurut aku harus lebih spesifik dan lebih unik. Dan karena quotes itu tentang love and life, ya udah love life. Terus Love total angkanya kita bikinnya jangan yang generic, jangan yang 365 atau 101 or 100 gitu. Bikinnya yang ya udah 88 aja. Kebetulan Diana punya cerita-cerita sendiri tentang angka 8. Iya, kenapa? Kayak sebenarnya 8 itu bukan angka keberuntungan sih, tapi kayak Infinity. Iya itu juga. itu juga. Angka favorit keluarga aku. Oh, Karena oke. kayak papa aku rumahnya nomor 8, kakak aku ada 8-nya, aku ada 8-nya. Jadi kayak selalu 8 keluarga aku. Jadi kayak 88. Terus juga benar kalau 8 dibalik kan logo Infinity. Iya, Jadi iya. harapannya ya bukunya laris terus. Laris terus, tidak berkesudahan ya. Dan Amin. pastinya semoga bisa membuat orang-orang yang ada di luar sana tidak mudah pantang menyerah, Betul. tidak Iya, mudah menyerah benar. ya. Oke, nah ini apa bedanya yang volume 1 dan volume 2? Memang bersambung atau memang ada kayak seperti beda level atau beda apa nih? Kalau yang volume 1 itu kan sebenarnya rangkuman tulisan yang sudah aku tulis di blog aku Iya. dari 2007 sampai 2014. Oke. Jadi bisa dibilang itu kumpulan tulisan selama 7 tahun aku, mulai dari anak kuliah sampai kerja sampai baru nikah gitu. Nah, kalau yang volume kedua ini kan baru rilis 2016. Yang aku tulis di 2015. Oh, Tapi benar-benar oke. cuma setahun. Nah, jadinya kerasa sih karena ketika aku nulis di 2015 ini kan aku statusnya udah menikah, punya anak, dan jadinya tulisannya lebih mature, terus juga banyak cerita tentang anak aku, terus somehow mungkin buat orang-orang yang udah baca sih katanya lebih dalam, Iya. lebih ngena, jadi Oke. in a way lebih bagus gitu. Karena pengalamannya juga udah banyak ya. Pengalamannya udah banyak dan lebih beda, dan mungkin sebenarnya kayak di buku kedua ini aku berusaha untuk lebih jujur aja sih, jadi kayak aku semakin membuka diri bahwa kayak aku tuh walaupun orang suka nganggapnya Diana tuh selalu happy gitu, tapi aku tuh punya banyak banget kekhawatiran di dalam aku. Oke. Dan itu aku tulis di situ gitu. Jadi memang ya itu tadi ungkapan perasaan hati, pengalaman-pengalaman yang ada selama ini dirangkum, semoga bisa menjadi penyemangat Iya, ya. betul. Oke, menarik sekali, tapi aku juga pengen membahas lebih lanjut ya, karena itu kan 7 tahun, ini setahun Satu ya. tahun, nah. Satu Iya. tahun Satu ya. bulan. Satu bulan. Oke, luar Nulisnya biasa. 1 bulan soalnya. Luar biasa. Oke, ini menarik sekali untuk kita bahas lebih dalam. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Coffee Table Talk. Bekerja sama dengan membuka mata, membuka pikiran, kebersamaan dan jalinan, menuju jendela kehidupan, mencapai kehangatan. Kami hadir di tengah Anda dari megapolitan hingga urban, menyampaikan informasi dan hiburan menggapai pengetahuan. Kamilah referensi untuk inspirasi. Halo pemirsa, Celebrity Countdown hadir dengan informasi-informasi menarik dari kehidupan selebritis. Tepat 30 menit, Celebrity Countdown menemani pemirsa dengan sajian informasi yang menarik untuk disimak. Acara ini menampilkan kisah orang-orang kreatif yang menjalankan usaha mereka dengan cara yang juga kreatif. Dan yang lebih penting, apa yang mereka lakukan berdampak sosial bagi orang lain. Inilah saatnya anak-anak muda Indonesia untuk menjadi social entrepreneurs. Do more, do good, Big Bang. Andi F. Noya kini hadir dalam Big Bang Show di Kompas TV 25 UHF Jabodetabek. Kita pilih sesuai gaya yang kita mau dibanding kita beli udah jadi aja kayak gitu. Nah, ini unik. Saya akan mau ambil kesempatan itu karena
Saya senang karena itu salah satu hobi saya juga. Ya, gimana lagi kalau bukan di Inspirasi Usaha, inspirasi kita semua. Membuka mata, membuka pikiran, kebersamaan dan jalinan, menuju jendela kehidupan, mencapai kehangatan. Kami hadir di tengah Anda dari megapolitan hingga urban, menyampaikan informasi dan hiburan, menggapai pengetahuan. Kamilah referensi untuk inspirasi. Mengupas informasi untuk referensi, mencapai hiburan dengan membuka mata dan pikiran, menyentuh pengetahuan melalui penyaluran materi. Di sini, kami menghadirkan berbagai suguhan program menarik dan mengedukasi kita semua. Fans Jakarta, mengupas Jakarta dari sejarah, seni budaya, hingga permasalahan yang ada. Enjoy! Mengupas informasi untuk referensi, mencapai hiburan dengan membuka mata dan pikiran, menyentuh pengetahuan melalui penyaluran materi. Di sini, kami menghadirkan berbagai suguhan program menarik dan mengedukasi kita semua. Fans Jakarta, mengupas Jakarta dari sejarah, seni budaya, hingga permasalahan yang ada. Enjoy Science, mengupas keilmuan atau sains dari setiap peristiwa serta fenomena di dunia. Tambah tahu, dapatkan pengetahuan, informasi unik dan menarik dari seluruh penjuru dunia. Jakarta Kita, mengenal kota Jakarta dan masyarakatnya, mulai dari sejarah hingga referensi tempat asik. Do it yourself, tips dan trik dalam keterampilan tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Penuhi hari-hari Anda dengan pengetahuan yang cukup. Saksikan terus hanya di KTV. Bekerja sama dengan Ya, kembali kita akan membahas 88 Love Life ya secara lebih lanjut. Ini sudah ada volume 1 dan juga volume 2. Tapi yang menariknya adalah volume 1 ini itu rentang waktunya itu kumpulan quotes selama 7 tahun. Itu pasti sudah banyak sekali ya. Ini sampai 88 ini benar-benar dipilih atau gimana? Dipilih. Jadi aku go through blog archive aku, terus aku pilih yang orang-orang suka dan yang paling bagus lah gitu. Berarti emang yang paling orang paling banyak ini kira-kira yang likes-nya paling banyak mana orang yang paling suka yang gitu layak ya. masuk buku juga Dan, sih. ya, betul. Tapi yang volume pertama itu memang juga general atau benar-benar general juga tentang love and life. Sebenarnya temanya sama, cuma kerasa lah transisi aku karena kan yang buku pertama kan aku lebih muda nulisnya, jadi lebih tentang mengejar mimpi, pengen kerja apa kayak gitu. Kalau yang kedua tuh aku udah settle gitu, aku udah punya kerjaan yang ini, cuma kayak aku lebih khawatir kayak gimana nih aku jadi ibu, aku takut, terus aku kedepannya ngapain lagi nih passionnya, apa berubah atau tetap di sini kayak gitu sih. Oke, jadi memang kita juga bisa lihat perkembangan kehidupan Mbak Diana sendiri ya. Oke, dan ini Mbak Dinda nih sebagai seorang ilustrator buku ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa yang ada di buku ini, tapi aku juga pengen tahu nih ya. Ini gimana nih proses ketemunya? Kok kayaknya aku lihat nih chemistry-nya dapet banget. Apalagi ini kerjasamanya lucu banget ya. Kata-katanya ini kan cukup unik dan juga warna-warnanya juga colorful sekali. Ini kok kayaknya cocok banget. Awal pertemuannya gimana nih? Cocok ya? Cocok. Kelihatan di sini. Ketemunya sebenarnya sih kita nulis kapan kita ketemunya di dalam buku ke yang volume 2. Jadi dulu ketemunya tahun 2010. Sebenarnya sih karena sama-sama blogger dan aku waktu itu masih kerja di advertising agency. Ketemu di events, di kerjaan berkali-kali, kenal sih, tapi nggak yang deket-deket banget gitu.
Tapi kita suka follow di Instagram gitu kan. Jadi each other tuh tahu kita tuh lagi apa sih update-nya sekarang. Dan punya passion yang sama ya? Iya, terutama di passion-nya dunia sama. fashion. Fashion dan art kali ya. Fashion and Oh art. ya, fashion dan art. Iya. Gitu. Terus terakhir aku bikin buku, terus aku share ke Diana, kayak Diana ternyata interested juga. Oh, itu buku tentang apa? Bukunya Taylor Swift Style Essentials. Jadi aku ngegambar style Taylor Swift gitu deh. Dan disitulah Mbak Diana jatuh Disitulah, cinta. ya, disitu aku ngeliat, si ilustrasinya Dinda bagus banget ya. Sebenarnya yang paling bikin aku suka tuh nggak cuma ilustrasinya, tapi tulisan tangan dari Dinda. Aku suka banget sama handwritingnya Dinda tuh bagus aja. Jadi aku kayak bagus sih kok dijadiin buku buat aku juga. Gitu. Akhirnya aku ajak kerja sama, terus langsung jadi aja sih ya. Iya. Langsung jalan. Langsung jalan gitu, dan emang udah klik banget, chemistry-nya udah dapet banget. Mungkin seleranya kali ya. Sama. Iya, seleranya Kayaknya sama kalau sih. Dan jelas bagi-baginya tuh ngerjain apa dan aku bagian apa. Iya. Oke, tapi di sini kita lihat ya tentang love life sebenarnya general, tentang pasangan atau tentang orang tua, tentang dengan anak, dengan masyarakat juga sebenarnya. Tapi apakah ini, kalau saya lihatnya kayak lebih ditujukan untuk perempuan? Atau memang ditujukan untuk perempuan, atau memang sebenarnya untuk semuanya, atau bagaimana? Ketika kita bikin, sebenarnya kita kan bikin ini tuh benar-benar dari hati. Kita tuh kayak nggak punya strategi. Jadi kita tuh nggak bikin bahwa buku ini akan ditujukan untuk segmen pasar apa, umur berapa, gendernya apa, sama sekali enggak. Oh, jadi lepas aja? Lepas, benar-benar lepas. Kayak kita berdua pengen bikin buku yang kita banget. Dan kebetulan kita suka sangat emas, sangat suka pink, kayak gitu. Jadi emang benar-benar bikin sesuatu dari hati. Dan ternyata sambutannya luar biasa. Gitu. Jadi kayak di luar ekspektasi kita. Dan memang sekilas sih packagingnya girly banget ya, karena memang kita girly juga gitu. Tapi kalau dibaca dalamnya tuh sebenarnya sangat general. Jadi banyak juga kok pembaca kita yang laki-laki sebenarnya. Kayak gitu. Jadi isinya general. Sebenarnya untuk general ya, nggak melulu untuk wanita atau perempuan. Mau yang single kayak, mau yang enggak kayak. Apalagi nih kita baru aja melewatkan Valentine ya. Pas banget nih. Jadi kalau misalnya kita boleh tahu lebih jauh nih ya, sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan gitu loh, supaya ingin pembaca itu berpikir apa dari tulisan yang sudah dibuat ini? Kalau secara simpel sih aku kepengen yang baca tuh happy. Sesimpel itu. Karena emang buku ini tuh kayak dari warnanya udah bikin happy. Dari ilustrasinya Dinda tuh warnanya tuh udah bikin happy. Terus kayak dari kata-katanya juga penuh semangat. Sebenarnya sesimpel itu sih, kepengen tuh orang kalau lagi nggak ada kerjaan, lagi down, terus kayak buka halaman, terus kayak baca ini kayak oh iya ya, semangat lagi. Sesimpel itu sih. Cuma aku tuh kepengen banget kayak kan sekarang nih buku ini dikategorikan ke dalam buku motivasi. Nah, jadi sebenarnya yang bikin buku ini beda adalah motivasinya tuh nggak menggurui atau direct ngajarin, tapi lebih ke ini loh pengalaman aku. Terus orang tuh justru termotivasi karena membaca pengalaman orang lain. Jadi indirect motivation gitu. Tapi memang menarik sekali kalau misalnya aku lihat-lihatnya isinya itu benar-benar kayak menceritakan pengalaman, bahwa sebenarnya itu pengalaman umum. Kita nggak boleh down. Apapun yang kita hadapi, lihat dari sisi positifnya. Ya, dan yang aku agak-agak dan yang aku menarik sekali, ini benar-benar ilustrasinya oke banget sih. Terima kasih. Ini inspirasinya dari mana? Maksudnya bisa matching gitu loh sama tulisannya, dan memang benar-benar kayaknya mewakili pribadi-pribadi Mbak Diana dan juga Mbak Dinda. Kalau inspirasinya sih dari mana-mana ya. Aku lebih, kalau inspirasi lebih ke percakapan sehari-hari sama orang. Terus karena ini bukunya juga yang ditulis oleh Diana, jadi aku banyak mengenal Diana lebih banyak lagi. Dan jadi emang udah tahu ya maunya kayak apa nih. Awalnya sih kita back to back sih. Sebenarnya konsepnya mau kayak apa. Di volume pertama sama volume kedua tuh aku ngerasa ada bedanya, karena di volume kedua ini ilustrasinya tuh aku merasa lebih matang sih di situ. Kayak warnanya lebih pink lagi, lebih bold lagi gitu. Oke. Ini banyak banget nih ya quotes-nya. Aku mau tahu dong, yang favorit yang mana sih? Semuanya favorit dong. Semuanya favorit. Tapi yang satu deh, yang apa ya? Yang untuk orang tua deh mungkin. Yang orang tua. Aduh, aku nggak hafal. Coba aku lihat dulu. Boleh. Ada ya untuk orang tua ya? Maksudnya untuk keluarga deh, untuk keluarga.
Ada yang Syamir. Untuk Syamir kali ya. Aduh, aku nggak hafal loh nomornya. Mungkin yang ini kali. Atau buat anak aku. Oh, oke, buat anak. Semua. Atau mungkin boleh ini kali ya. Ini pesan-pesan aku untuk Nomor berapa? perempuan di zaman sekarang. Nomor 26. Jadi ini salah satu favorit aku sih, karena menurut aku ini aku cukup berani nulis kayak gini. Ini nih kayak pemikiran aku terhadap apa ya, kayak zaman sekarang tuh kita tuh online banget. Iya. Terus apa ya, kita tuh kayak ngerasa bahwa hidup kita tuh apa yang terpapar di sosial media, padahal sebenarnya nggak gitu. Kayak jadi untuk lebih menghargai hidup di kehidupan nyata sih, jangan terlalu stuck di social media kayak gitu sih. Oke. Nomor 26. Ini salah satu favorit aku. Oke, jadi memang sosial media itu emang benar-benar sudah membumi gitu ya di kita dan jangan terlalu membumi dan kadang-kadang ngebentuk pribadi orang, bikin masking gitu sih. Tetap jadi diri sendiri aja ya. Oke, itu kalau Mbak Diana. Belum yang Mbak Dinda aku juga pengen tahu, tapi tunggu dulu ya. Kita tahan dulu ya. Kita juga penasaran nih kira-kira yang mana. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Coffee Table Talk. Bekerja sama dengan Dunia begitu besar, begitu juga ragam karunia-Nya. Perkembangan dan keunikan di dalamnya menjadi perhatian kita. Dapatkan pengetahuan, informasi unik dan menarik dari seluruh penjuru dunia. Saksikan Tambah Tahu setiap Kamis pukul 17.30 dan Minggu pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di KTV. Halo City Lovers, saya Emil Kusumo. Saya Feli Sumaiku. Akan menemani dalam rangkaian informasi ringan dan juga menarik untuk Anda. Hanya di Bingkai Kota. Mengupas informasi untuk referensi, mencapai hiburan dengan membuka mata dan pikiran, menyentuh pengetahuan melalui penyaluran materi. Di sini, kami menghadirkan berbagai suguhan program menarik dan mengedukasi kita semua. Fans Jakarta, mengupas Jakarta dari sejarah, seni budaya, hingga permasalahan yang ada. Enjoy Science, mengupas keilmuan atau sains dari setiap peristiwa serta fenomena di dunia. Tambah Tahu, dapatkan pengetahuan, informasi unik dan menarik dari seluruh penjuru dunia. Jakarta Kita, mengenal kota Jakarta dan masyarakatnya, mulai dari sejarah hingga referensi tempat asik. Do it yourself, tips dan trik dalam keterampilan tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Penuhi hari-hari Anda dengan pengetahuan yang cukup. Saksikan terus hanya di KTV. Nah, ini ada motif interior yang agak khas mungkin. Memiliki koneksi dengan ruang luar. Terus saksikan Hunian Idaman, karena hunian nyaman hanya di Hunian Idaman. Mengupas informasi untuk referensi,
mencapai hiburan dengan membuka mata dan pikiran, menyentuh pengetahuan melalui penyaluran materi. Di sini, kami menghadirkan berbagai suguhan program menarik dan mengedukasi kita semua. Fans Jakarta, mengupas Jakarta dari sejarah, seni budaya, hingga permasalahan yang ada. Enjoy Science, mengupas keilmuan atau sains dari setiap peristiwa serta fenomena di dunia. Tambah tahu, dapatkan pengetahuan, informasi unik dan menarik dari seluruh penjuru dunia. Jakarta Kita, mengenal kota Jakarta dan masyarakatnya, mulai dari sejarah hingga referensi tempat asik. Do it yourself, tips dan trik dalam keterampilan tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Penuhi hari-hari Anda dengan pengetahuan yang cukup. Saksikan terus hanya di KTV. Bekerja sama dengan Ya pemirsa, mungkin Anda benar-benar menghadapi stres atau banyak tuntutan hidup atau benar-benar putus asa. Jangan putus asa dulu ya. Mungkin quotes-quotes yang akan kita bahas pada malam hari ini dari buku 88 Love Life bisa membantu Anda semua. Dan tadi saya udah tanya kira-kira quotes favorit apa nih dari sang penulis Mbak Diana ya. Tapi bagaimana kalau Mbak Dinda? Apa nih quotes yang menarik? Aku paling suka quotes nomor 49. 49 ya? Dari pas baru baca skripnya sama pas lagi ngedesain sampai sekarang paling favorit yang ini. Ini yang paling favorit. Ini sebenarnya short story sih, panjang banget. Cuma kesimpulannya adalah intinya kalau ada haters gitu, oh ya benar. Nggak ngaruh sih apapun omongan mereka gitu, karena we're not the citizen of your close-minded minds, we're the citizens of the world. Ya kan? Tunjukin. Ya, betul-betul. Boleh ditunjukin tuh. Ya. Jadi kita jangan down karena haters ya. Yeah. Justru kita harus lebih semangat lagi. Kita tunjukin haters. Nggak ada pengaruhnya sama sekali. Semua yang kau lakukan nggak pengaruh ya. Aku tetap semangat. Yeah. Tapi ya sih benar juga, dan kita nggak boleh terpengaruh sama lingkungan-lingkungan yang negatif ya. Kita boleh bilang negatif ya. Yeah. Kita justru harus membalasnya dengan hal yang positif. Oke. Nah ini kan waktu itu ini sebenarnya kan buku yang ya coba-coba ingin mengekspresikan bahwa ini loh aku, ini loh jati diri aku, ini yang aku pikirkan, pengalamanku, dan semoga bisa membantu banyak orang ya. Tapi kepikiran nggak sih, sempet nggak awalnya kepikiran nih bakal semeledak ini? Enggak. Karena awalnya juga kita benar-benar awalnya bikin buku ini tuh banyak yang ragu karena kita ngotot banget pengen hardcover. Terus covernya warnanya neon dan gold yang volume 1 ya. Iya. Terus kayaknya full color bahasa Inggris. Kayaknya tuh ini belum pernah ada yang bikin nekat kayak gini sih. Cuma Diana dan aku tuh mikirnya kayak ini piece of art kita berdua gitu. Jadi ya udah apa yang kita mau kita bikin di buku ini gitu. Terus kita sempat ada ngobrol, ini buku bakal laku nggak ya kira-kira? Nggak yakin. Lama-lama nggak yakin sendiri sebelum bukunya launch gitu. Karena bener nggak ya ada yang laku, ada yang beli nggak gitu. Ternyata responnya positif banget ya. Dan itu mungkin tanda-tandakah segitu stresnya orang kah? Segitu banyaknya kah orang putus asa ya? Tapi nggak apa-apa, ini kan udah ada obatnya ya. Iya. Oke, tadi kan dibilang ini benar-benar colorful gitu, sebenarnya menarik perhatian kita, dan sebenarnya otak kita kayak lebih mudah menerima dengan hal-hal yang banyak gambar, banyak warna-warna yang colorful gitu ya. Tapi yang cukup menarik ini adalah menggunakan bahasa Inggris semuanya. Belum tentu kita semua bisa bahasa Inggris ya. Kenapa harus pakai bahasa Inggris? Karena sejujurnya sih aku kalau nulis memang merasa lebih nyaman pakai bahasa Inggris. Kan kalau menurut aku sih penulis harus jujur aja sih. Kan penulis ada yang emang jagonya bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Kalau aku sendiri merasa lebih nyaman pakai bahasa Inggris. Kalau aku coba rubah, takutnya tulisannya jadi terlalu kaku gitu. Jadi nggak natural. Jadi ya aku sih udah bilang waktu itu ke tim publisher, dan publisher nggak apa-apa. Jadi kita ya udah hayo aja gitu, agak nekat sih. Agak nekat. Tapi ternyata bagus banget ya responnya. Ini kan bisa dibilang ini ditujukan untuk yang dewasa lah ya.
Tapi ternyata ada anak kecil yang baca juga. Ada. Umur 10 tahun. 7 tahun ada. 7 tahun bahkan. ada. Datang ke meet and greet kita. Dan dia hafal quote-nya. Oh, luar biasa. Jadi kita juga kaget sih karena kita pikir ya mungkin kalau anak kecil cuma suka gambarnya gitu. Tapi ternyata dia bilang, kan aku tanya, paling suka quote yang mana, dan dia hafal gitu. Dia bilang aku suka banget yang ini Kak gitu. Aku kayak, terima kasih ya. Kayak aku terharu sih ternyata buku ini bisa menjangkau orang-orang dari umur sampai 7 tahun sampai yang kayak 40-an juga ada gitu. Teman aku baca udah 40 tahun. Luar biasa, itu emang menyenangkan banget ya apabila memang diterima semua kalangan lagi ya. Tapi ini ada nggak rencana untuk bikin mungkin lebih segmented gitu, kayak mungkin ke cinta-cintaannya aja, atau mungkin khusus untuk remaja, atau mungkin dibikin kayak ada ilustrasi bergambar mungkin seperti cerita atau apa? Ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Buku kedua pun kita kayak buku kedua pun spontan. Spontan banget. Memang semuanya spontan aja gitu ya. Oke, tapi kedepannya mau ada rencana apa? Belum ada sih. Belum ada Kayak kita bukan tipe orang karena yang kita nggak targeting buku. Iya benar-benar. Karena kayak tadi aku bilang, kita treat buku ini tuh kayak piece of art, jadi nggak bisa dipaksa sih sebenarnya. Gitu. Jadi go with the flow aja sih. Mengalir gitu. seperti air aja ya. Kira-kira lagi ada pikiran apa, lagi mau bikin apa. Ya udah, lempar aja gitu. Kemarin juga buku kedua ini sebenarnya nggak ada rencana sama sekali. Nggak ada. Kita kayak ditantang aja sih sama tim publisher kita. Dan itu udah September. Iya, tapi kita udah ditanya dari bulan kayak Mei. Oke. Udah lama banget selalu ditanya. Nggak mungkin lah gitu. Intinya nggak mungkin. Terus kayak setiap ditanya nggak mungkin. Sebenarnya aku agak-agak kayak tertantang ketika salah satu tim publisher aku bilang dicoba dulu. Dicoba dulu. Kayak dicoba dulu. Terus kayak nulis sebulan terus kelar ternyata gitu. Nggak terasa ya? Nggak terasa. Jadi kayak itu sudah 1 bulan kelar. Aku langsung kirim draftnya ke Dinda. Dinda selesaiin ilustrasi dalam 2 minggu. 2 minggu. Wah, luar biasa. 2 minggu. 2 minggu. Terus jadi deh bukunya gitu. Jadi biasa. spontan banget sih. Benar-benar semuanya spontan, dan emang semua itu lahir dari diri sih ya. Dari pengalaman pribadi dan lain sebagainya. Ini kan kalian berdua ini kan memang benar-benar suka banget dengan fashion. Dari tampilannya aja udah fashion banget. Ini gayaku ya. Kedepannya mau bikin tentang fashion nggak buku? Gak tahu. Udah kan yang buku pertamanya yang Taylor Swift. Tentang fashion ya. Ada rencana lain nggak mau bikin buku kedua? Karena sebenarnya kita juga, apalagi yang perempuan-perempuan tuh haus juga dengan fashion loh. Enggak sih, belum ada rencana sih. Belum ada rencana sih. Kalau aku sendiri juga tipe yang spontan, nggak tahu juga. Iya sama. Terus aku merasa kayak aku passionnya lebih ke gambar sih. Jadi kalau untuk nulis panjang dari aku sendiri, mungkin aku perlu penulis bantuan. Oke. Belum bisa sih. Iya. Oke, baiklah. Ini sudah ada buku pertama, kedua, dan kita akan menunggu loh. Karena ini kayaknya benar-benar spontan banget. Kita benar-benar menunggu buku berikutnya. Iya. Lucu banget sih kalau misalnya ada tentang mungkin combine antara quotes dan juga fashion. Oh, oke. Ya lucu sih. Ya boleh juga idenya kita masukin ke draft. Oke, tantangan berikutnya ya. Tantangan berikutnya. Nah, tapi ada kira-kira respon yang paling menarik dari para pembaca, kan udah pernah meet and greet ya. Respon yang paling menarik banget yang mereka sampaikan, dan bahkan mungkin itu bisa menginspirasi untuk berkarya. Boleh diceritakan sedikit, tapi mungkin nanti ya. Banyak ya. Oke, kita mau tahu salah satu ceritanya nanti bagaimana ya, bisa di-share ke kita semua. Mungkin bisa menginspirasi kita juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Coffee Table Talk. Bekerja sama dengan fashion, aksesoris, hingga kesehatan.
sekitar wanita dan ragam kehidupannya. Saksikan Women in News setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di KTV. Dilahirkannya sudah mulia. Undur ila man qal wala tandur ila man qil. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang diomongin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Mendidik setiap anak-anak wanita kita khususnya, dia bisa mendapatkan hidayah dari cara yang Allah kehendaki. Membuka mata, membuka pikiran, kebersamaan dan jalinan, menuju jendela kehidupan, mencapai kehangatan. Kami hadir di tengah Anda dari megapolitan hingga urban, menyampaikan informasi dan hiburan, menggapai pengetahuan. Kamilah referensi untuk inspirasi. Mengupas informasi untuk referensi, mencapai hiburan dengan membuka mata dan pikiran, menyentuh pengetahuan melalui penyaluran materi. Di sini, kami menghadirkan berbagai suguhan program menarik dan mengedukasi kita semua. Fans Jakarta, mengupas Jakarta dari sejarah, seni budaya, hingga permasalahan yang ada. Enjoy Science, mengupas keilmuan atau sains dari setiap peristiwa serta fenomena di dunia. Tambah tahu, dapatkan pengetahuan, informasi unik dan menarik dari seluruh penjuru dunia. Jakarta Kita, mengenal kota Jakarta dan masyarakatnya, mulai dari sejarah hingga referensi tempat asik. Do it yourself, tips dan trik dalam keterampilan tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Penuhi hari-hari Anda dengan pengetahuan yang cukup. Saksikan terus hanya di KTV. Bekerja sama dengan Iya, menyambung pertanyaan yang tadi nih ya, kita semua penasaran. Tadi kan sudah tadi ada cerita nih katanya meet and greet ya kan tentang buku ini. Dari semua yang hadir, para pembacanya, apa yang paling menarik dari respon mereka tentang buku yang sudah ditulis ini? Dinda, boleh? Mbak Dinda? Mbak Din? Mbak Din? Dulu Diana pernah cerita, jadi ada yang ngirim chat ke Diana, sebelum masih SMP ya. Jadi dia itu kayaknya sedih banget karena parentsnya divorce. Oh, oke. Terus di sekolah juga kayaknya dia kurang dibully dan sebagainya. Terus pas baca buku ini entah gimana kayak dia dapat semangat lagi, kayak dia dapat temen dengan baca buku ini. Terus aku kayak mikir, emang buku ini segitunya ya, segitu menyentuhnya orang lain gitu. Nggak nyangka sih segitunya. Itu pastinya merupakan apresiasi yang luar biasa ya untuk kalian. Luar biasa, aku juga ikut kesentuh. Ya karena itu hal yang nggak mudah ya orang tua divorce gitu dan itu masih kecil dan ternyata dengan kata-kata mungkin orang melihatnya simple padahal itu bisa bermakna luar biasa ya bagi orang-orang dan apapun masalahnya sebenarnya ya. Nah makanya tuh pemirsa di rumah, apapun yang dihadapi sebenarnya belum tentu apa yang kita hadapi tuh
paling berat ya. Iya. Sebenarnya banyak loh orang-orang di luar sana yang mengalami masalah-masalah yang lebih berat daripada kita. Tapi kalau kita punya semangat positive thinking, kenapa enggak? Apalagi ini bisa di-share dengan banyak orang ya. Oke, dan aku juga ini kayaknya ada temanku yang ingin menanyakan sesuatu. Mungkin ingin membuat pesan-pesan untuk sang kekasih ya. Aduh. Enggak. Saya kan masih lajang gitu kan. Kebetulan lajang kayaknya. Kebetulan lajang. Nah gini, ini kan saya sebagai musisi nih. Ini kan saya lihat Mbak Diana sama Mbak Dinda tuh buat buku bagus sekali nih tentang quotes. Itu tips-tips dari buat quotes tuh gimana sih? Apa itu misalkan dari Mbak berdua lagi misalkan lagi jongkok kayak berdua tiba-tiba wah dapat quotes bagus nih, pikiran yang enak nih, tulis di kertas gitu. Atau dari kehidupannya langsung gimana? Kebetulan sih aku kalau nulis nggak jongkok sih. Oh, iya. aku duduknya normal tuh di kursi. Aja nih. Kalau nulis quotes sih kan ya kalau quotes yang aku tulis itu sifatnya reflektif semua. Reflektif itu dalam artian kayak aku melihat ke belakang apa yang sudah terjadi, terus aku selalu nulis lesson learned-nya apa, kayak moral of the day-nya apa. Jadi tips dari aku adalah kalau mau nulis quotes itu nggak bisa ketika kita lagi masih emosi atau masih terlalu hanyut di dalam perasaan, karena nanti nulisnya tuh nggak netral. Jadi kalau aku tuh misalnya kayak mau nulis misalnya I had a really bad day gitu, hari ini tuh entah kenapa semuanya salah. Nah kalau aku langsung nulis quotes, nanti kerasa quotesnya tuh terlalu kayak marah, kayak orang marah gitu. Jadi aku nunggu reda dulu, mungkin besoknya ketika aku udah merasa lebih baik, baru dia aku coba ngeliat kemarin tuh kenapa ya, kok kayaknya nggak ngenakin banget gitu. Terus nanti aku sadar ya mungkin akunya sih yang salah, mungkin akunya terlalu gini. Terus kayak mungkin orang itu sebenarnya nggak terlalu jahat sih, akunya aja yang terlalu sensitif, misalnya kayak gitu. Jadi nanti aku membuat apa sih kayak intinya adalah kemarin tuh begini gitu, dan aku perlu refleksi diri juga. Kayak gitu sih, nanti baru keluarlah quotes yang lebih bagus lah gitu. Ya, ini kan sekarang kan juga kita zamannya sosial media nih, digital. Ini ada nggak sih kayak Mbak Diana sama Dinda tiba-tiba lagi nulis update status dulu nih, sudah nulis di kertas, gue update status dulu gitu. Ada nggak sih kayak gitu, di-updatein dulu gitu quotes-quotesnya? Atau misalkan ngambil dari status yang misalkan 7 tahun lalu dari buku pertama 7 tahun lalu, oh ini ada yang bagus nih dulu waktu SMP, buat aja ke buku. Ada nggak sih seperti itu? Kalau untuk yang buku pertama, iya banyak. Jadi banyak caption dari Instagram atau tweet di Twitter atau post di blog yang aku suka dan kayaknya bagus dimasukin ke buku. Jadi aku pilih dari situ, terus dikompilasi, jadilah buku yang pertama. Nah kalau buku yang kedua, aku justru sengaja jarang banget nulis ketika periode 2015 itu, karena aku simpan buat buku ini gitu. Jadi kayak semua pikiran aku tuh nggak aku tulis di blog, tapi aku simpan biar semuanya ada di buku ini gitu. Iya, terus satu lagi nih. Ini kan borongan ya Pak, dalam hati enggak, ya. Nih, sebenarnya kalau ini penting nih. Penting. Ini kan saya kayaknya jomblo nih kayaknya. Kayaknya jomblo. Terus gini mau nanya nih. Ini kan buku kan ngeping banget nih. Tentang misalkan kayak apa aja dari wanita mungkin ada di situ tuh. Itu bisa nggak sih buku itu saya baca gitu, misalkan kayak katanya wanita itu rumit, katanya wanita itu selalu benar. Bisa nggak sih kalau cowok baca buku seperti ini, misalkan wah cewek gue lagi mau ini nih, baca dulu, oh ternyata harusnya begini gitu. Ada nggak sih tips lebih memahami sang wanita gitu. Jujur sih enggak, karena bukunya nggak begitu. Jadi bukunya tuh bukan tips percintaan atau tips kencan, nggak kayak gitu. Jadi cintanya tuh dibahas dalam konteks yang sangat general, bukannya dalam hal yang terlalu spesifik kayak kegiatan begitu. Tapi dalam hal yang sangat general, jadinya makanya aplikatif buat berbagai konteks, apa itu cinta antar orang tua, apa pacaran, apa teman, apa kakak adik gitu. Tapi ini cowok boleh baca nggak sih? Boleh. Sebenarnya tentang cowok aku jadi ingat tadi kan meet and greet yang berkesan. Aku ingat banget waktu di Malaysia itu, kita kan meet and greet juga sempat keluar ke Malaysia, ke Singapura, dan salah satu yang paling berkesan adalah meet and greet di Malaysia. Itu ada nih cowok yang datang, dan aku bisa ngerasain dari matanya dia tuh sungguh-sungguh banget ngomongnya gitu. Dia tuh nyamperin aku, terus kan minta tanda tangan. Terus dia bilang, I really love your book. Your book is brilliant gitu. It teaches me to celebrate every single day gitu. Terus aku tersentuh banget. Aku kayak really, dia bilang yes, you're a genius gitu. Terus aku kayak itu cowok lo yang ngomong gitu. Aku tuh kayak benar-benar kayak gila ya, aku nggak nyangka loh orang tuh bisa ngeliat aku kayak gitu gitu. Jadi ternyata cowok pun bisa kena gitu. Jadi aku kayak ya grateful banget sih gitu.
Gimana? Udah, sudah ya. Iya, udah. Jadi Udah. sudah terjawab ya. Dapat di hati, simpen di sini. Dapat kok. di hati. Ya. Ya, tapi memang buku ini inspiring sekali ya. Memang benar kayak yang tadi pembacanya dia mengungkapkan perasaan ya, bahwa kita kayaknya harus benar-benar menghargai setiap detik waktu yang kita lewati. Baik atau buruk itu pasti ada nilai yang bisa kita hargai, bisa kita pelajari ya. Mungkin aku pengen coba bacain beberapa quotes yang ada di sini ya. Random aja sih ya yang aku ambil. Salah satunya ini ada, most of the times things are solvable. Calm down, breathe, and deal with things wisely. Oke, itu baru satu. Dan ada satu lagi nih yang aku mau bacain, ini mungkin untuk para cewek-cewek atau di sana. Real love grows out of imperfection, because perfection grows adoration and admiration, but nothing more. Oke, jadi emang semua masalah yang ada di dalam hidup kita itu benar-benar jangan lihat dari kasat mata aja ya. Tapi memang benar-benar harus bisa kita rasakan. Ini banyak loh pelajaran yang bisa kita dapat dari sini. Jadi kenapa nggak beli sekarang ya? daripada kehabisan. Yang volume pertama juga masih ada ya. Volume 2 juga ada. Jadi kalau ke toko buku nanti kelihatan samping-sampingan volume 1 dan volume 2. Oke, jadi buat kalian semua ya, apalagi ini juga masih dalam suasana Valentine. Cinta itu nggak hanya sepasang kekasih ya, tapi juga general. Apalagi ini juga tentang kehidupan ya, semuanya tentang kehidupan, ini semua ada di sini. Boleh loh didapatkan sekarang juga ya. Dan kita masih akan melanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Coffee Table Talk. Bekerja sama dengan tertangkap kamera. Di mana ada kamera, di situ ada canda dan tawa. Satu, dua, action. 연예인이야 작가야. Motivasi, ambisius, pertentangan dan percintaan, kisah kehidupan dua insan, berbeda kepribadian, mempertemukan kejalinan cinta. 한마디도 지금 이 순간부터 그냥 한마디도 쭉 걸지 말라고. 야! It's alright, this is love. Setiap hari pukul 20 di KTV. Cek, tes, cek. Mengupas informasi untuk referensi, mencapai hiburan dengan membuka mata dan pikiran, menyentuh pengetahuan melalui penyaluran materi. Di sini, kami menghadirkan berbagai suguhan program menarik dan mengedukasi kita semua. Fans Jakarta, mengupas Jakarta dari sejarah, seni budaya, hingga permasalahan yang ada. Enjoy Science, mengupas keilmuan atau sains dari setiap peristiwa serta fenomena di dunia. Tambah tahu, dapatkan pengetahuan, informasi unik dan menarik dari seluruh penjuru dunia. Jakarta kita,
mengenal kota Jakarta dan masyarakatnya, mulai dari sejarah hingga referensi tempat asik. Do it yourself, tips dan trik dalam keterampilan tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Penuhi hari-hari Anda dengan pengetahuan yang cukup. Saksikan terus hanya di KTV. Bekerja sama dengan Ya, kita masih akan membahas tentang 88 Love Life ya, dan mungkin tadi kita sudah membahas tentang apa yang ingin disampaikan, beberapa quotes-nya dan juga pesan-pesan yang menginspirasi kita semua. Nah, sekarang aku pengen tahu nih ya, untuk dua-duanya ya, Mbak Diana dan juga Mbak Dinda. Ini kan dua-duanya sebenarnya sering suka nulis ya, Mbak Dinda juga ya. Ini dan sekarang kan memang sudah marak nih sosial media gitu, jadi memang sudah banyak media-media atau sarana-sarana yang bisa menyampaikan pikiran dan kreativitas kita. Dulu waktu belum marak sosial media itu sudah suka menulis kah? Sudah suka menuangkan ide atau kreativitas kah? Kalau aku sih dari SD suka nulis. Oh, dari SD bahkan? Iya, jadi dari SD tuh aku punya banyak banget diary, Keropi, Sandri, Hello Kitty. Oh iya, betul. Pokoknya ya intinya aku suka banget nulis di diary, dan kebiasaan itu tuh sampai SMA sih. Oh sampai gitu. SMA, sampai kuliah mungkin agak-agak lupa ya, kebanyakan tugas tuh lupa nulis. Terus akhirnya pas kuliah kenalan lah sama blog. Iya. Ketemulah kayak diary tapi versi digitalnya. Akhirnya mulai nulis lagi di blog gitu. Dan dari SD itu memang sudah nulisnya itu benar-benar menceritakan kehidupan sehari-hari gitu? Kalau SD sih enggak lah. SD itu sesimpel hari ini aku ketemu kecoa. Terus papaku bunuh kecoa itu. Iya. Gitu. Sehari-hari berarti kalau kan. SD tuh kayak gitu tulisannya. Aku pikir tuh kayak yang tadi temanku ini. Enggak. Lebih kayak kejadian lucu kayak. Kejadian lucu. Aku suka baca kayak sesimpel hari ini lucu deh, papaku kentut di mobil. Dia pesan aku tuh kayak gitu waktu SD. Terus baru SMA mungkin mulai kenal cowok, mulai agak-agak kecinta sih. Kayak so I love him, bla 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 gitu. Mulai kayak gitu. Terus ya gitulah. Jujur aja kayak sesuai fase lah. SD fasenya begitu, SMA lebih ke cinta. Terus kalau kuliah lebih ke hari ini presentasi ini, belajar ini, beli ini, kayak gitulah. Oke, jadi memang menarik sekali ya. Memang ini kebetulan fasilitasnya muncul, nongol, kenapa enggak untuk digunakan untuk menyalurkan ide-ide atau kreativitas. Kalau Mbak Dinda sendiri gimana? Mirip sih sama Diana. Dulu kecil juga koleksi diary untuk nulis. Terus yang harus ada kuncinya, karena aku nggak mau dibaca sama siapapun. Itu penting. Terus SMP juga nulis, SMA nulis, kuliah banyak tugas dan mulai kenal blog juga di situ. Tapi aku udah nggak terlalu banyak nulis kayak panjang lebar, tapi lebih ke sharing gambar-gambar aku sih di blog gitu. Ya, terus kalau misalnya dilihat dari respon para pembaca, sebenarnya apa sih yang paling dibutuhkan untuk mereka untuk bisa tetap semangat, tetap bisa berpikir positif, benar-benar survive lah. Kira-kira apa kalau misalnya boleh dirangkum nih? Sebenarnya kayaknya lebih ke haters sih. Ya, banyak mayoritas banget itu mayoritas ya, tentang haters ya. Dan omongan-omongan orang. Kayaknya banyak banget yang ngeposting di Instagram gitu, quotes-nya yang berkaitan dengan udahlah nggak usah peduli sama omongan orang lain. Belum lagi gitu. kalau misalnya sekolah dibully lah. Iya, yang kayak gitu-gitu sih. Oke. Dan luar biasa, ini buku pasti sangat membantu sekali ya. Kayak semua, jadi jangan putus asa. Tapi sebenarnya mungkin intinya kita lebih berpikir tentang cinta ya. Kita jangan melihat segala sesuatu itu dari yang buruk-buruknya. Kalau kita punya cinta pasti kita bisa melihat hal positifnya mungkin ya. Dan apa nih yang ingin disampaikan kepada para pembaca melalui buku ini? Ayo dong survive atau apa gitu dari sekian banyak quotes yang sudah ditulis. Intinya apa yang ingin lebih didapat? Think positif sih. Kalau dari aku itu simple. Think positif. Intinya sih ya think positif. Mungkin melalui buku ini juga aku tuh kayak kepengen orang tuh sadar bahwa hidup itu emang nggak gampang gitu. Jadi
aku nggak bikin quotes bahwa kayak life is easy, enggak gitu, bahwa hidup itu memang susah, akan banyak struggle-nya, akan banyak orang yang bikin kita merasa kurang baik, underestimate, terus kayak kadang-kadang kita juga bingung kita mau ngapain dengan hidup, tapi itulah indahnya hidup gitu. Jadi bahwa aku tuh kayak pengen bilang bahwa life is not easy and it's not meant to be easy gitu. We have to keep figuring things out gitu. Jadi proses belajar tuh akan terus menerus gitu. Enggak kayak kita udah dewasa, kita udah have things figured out, nggak gitu. Bahkan ketika kita udah besar pun kita akan tetap bingung. Kayak sekarang aku belajar dari ibu, aku bingung mulai dari nol lagi. Terus kayak aku kok ngerasa bosan ya dengan ini, aku pengen deh ekspor sesuatu yang baru, bingung lagi. Jadi kayak proses belajar, mempelajari diri sendiri pun nggak berubah, nggak akan berhenti gitu, akan terus menerus. Jadi kayak, tapi intinya itulah hidup gitu. Jadi kita just enjoy, be grateful, think positive kayak gitu. Oke. Nah tapi kan ini mungkin para pemirsa di rumah juga pengen tahu info-info tentang buku terbaru atau mungkin sedikit potongan-potongan dari buku ini. Boleh mungkin dikasih tahu blognya atau Instagramnya? Kalau khusus bukunya kita udah ada website dan Instagram dan Twitter sendiri. 88lovelife. 88lovelife memang .com. Dan kalau Twitter dan Instagramnya @88lovelife. Oh sama ya, seperti judulnya ini ya. Kalau itu fashion bloggernya boleh loh sekalian. Kalau Instagram aku @dianarikasari, blognya dianarikasari.blogspot.com. Oke, tapi memang sebagian ada yang di-share ke sana nggak? Oh banyak. Oh banyak. Aku aktif banget. Aku tuh anak Instagram dan blog banget. Semuanya aku share, terus tentang ET-apa juga banyak di akun aku sendiri gitu. Oke, dan Dinda di Oh ya, blog aku dindaps.com dan Instagramnya dindaps. DINDAPS. Dinda PS. Dinda PS. Shorten dari Puspitasari. Oh, oke. Oke, senang banget ya. Apalagi ini juga kita juga baru saja merayakan Valentine, hari kasih sayang. Memang nggak melulu tentang cinta, tapi gimana caranya kita belajar tentang hidup ini ya. Banyak sekali yang bisa kita dapat dari buku ini. Yuk kita beli sekarang yuk, daripada nanti kita kehabisan ya. Sudah ada 2 volume, mungkin nanti juga akan ada next booknya. Kita tunggu aja info-info terbarunya ya. Dan buku ini keluaran Pop KPG, Kepustakaan Populer Gramedia ya. Sekarang juga, dan ini ditulis oleh Mbak Diana Rikasari dengan ilustratornya Mbak Dinda Puspitasari. Jadi ini benar-benar menginspirasi, daripada kita pusing dan bingung-bingung, mendingan sekarang juga beli ya. Dan menyenangkan sekali Mbak Diana, Mbak Dinda, kita bisa sharing di sini. Bukunya benar-benar menginspirasi. Kita tunggu ya karya-karya berikutnya. Iya. Amin. Jangan bosan-bosan ya kalau kita undang, semoga kita bisa ketemu lagi ya. Terima kasih. Oke, sukses terus ya. Terima kasih. Semoga kita tunggu tulisan-tulisan dan juga karya-karya lainnya. Iya. Oke pemirsa, dan kalau boleh saya mengambil kesimpulan, hidup itu tidak mudah ya. Selalu berjuang, selalu berjalan apapun dan dimanapun posisi kita. Yang penting kita punya cinta, kita harus bisa berpikir positif apapun masalah kita. Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berusaha. Yuk kita mulai dari sekarang, mulai dari beli buku ini. So simple thing ya. Oke, saya Josephine Putri, mohon pamit undur diri. Kita ketemu lagi di next episode ya, dengan tema-tema yang tidak kalah menarik lainnya. Tentunya hanya di Coffee Table Talk. Sampai jumpa.